ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، صلى الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي، والشيخ مؤسس الشافعية كي حاجي عبد الله الشافعي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis akhir sanad dari Sayyidina al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul khamisi ba'atsallahu malaikatan ma'ahum suhufun min fiddatin wa aklamun min dhahabin. Apabila datang hari Kamis, maka Allah mengirim malaikat-malaikat yang bersama malaikat tersebut ada lembaran-lembaran yang terbuat dari perak dan pena-pena yang terbuat dari emas. Yaktubuna yaumal khamithi wa lailatal jum'ati aktsaran nasi salatan 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tugas malaikat tersebut adalah mereka mencatat pada hari Kamis dan malam Jumat di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthirus salata ala nabiyyikum fil lailatil gharra'i wal yaumil azhari. Perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di al-lailatil gharra dan al-yaumul azhar. Apa itu al-lailatil gharra dan al-yaumul azhar? Yaitu lailatil jumu'ati wa yaumil jumu'ati. Perbanyaklah mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis, malam Jumat, bahkan sampai hari Jumat. Kenapa demikian? Dikarenakan ada anjuran dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan wazada ba'dur ruwati an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, menambahkan sebagian perawi hadis akhir sanad dari Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, fa inna salatakum tu'radu alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya selawat kalian itu ditunjukkan kepada aku, fa ad'u lakum wa astaghfirullah lakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendoakan kalian dan aku mohon kepada Allah agar dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah,
Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, man khafa ala nafsihi nisyana falyukthiris salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang khawatir lupa atas dirinya, maka perbanyaklah untuk mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai juga salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Uthman bin Haraf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man arada an yuhadditha hadithan fanasiyahu falyusalli alayya. Orang yang ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia lupa untuk menyampaikan hadis tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyusalli alayya, maka ucapkanlah selawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Wa asa an yudzakkirahu, dan mudah-mudahan dengan mengucapkan selawat kepada aku akan mengingatkan dia untuk mengingat hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disunnahkan kita apabila terlupa satu hal, maka disunnahkan untuk mengucapkan selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Hudzaifatul Yaman radhiyallahu anhu ia berkata, inna salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Sesungguhnya memperbanyak mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula, selawat tersebut dapat mendapatkan seseorang yang mengucapkannya dan juga anaknya, bahkan cucunya sampai hari kiamat. Terus menerus selawat tersebut akan mendapatkan, meraih orang yang mengucapkan selawat, anaknya, cucunya, terus sampai hari kiamat berkah mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dari al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan, bainama ana hajjun, pada waktu aku melakukan ibadah haji, iddakhala syabun la yarfa'u qadaman wa la yadau ukhra illa wa huwa yaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku mendapatkan salah seorang pemuda yang tidak mengangkat kakinya dan menaruh kakinya kecuali lisannya mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fakultu, maka aku bertanya, afa bi ilmin taqulu hadha, apakah dengan ilmu engkau mengucapkan selawat tadi? Qala na'am, maka ia mengatakan iya, dengan ilmu aku mengucapkannya. Man anta, maka ini pemuda bertanya, siapa engkau? Qultu, aku jawab, Sufyanul Tsauri, aku Sufyan ats-Tsauri. Qala Sufyanul Iraqi, Sufyan al-Iraqi. Qultu na'am, aku mengatakan iya, aku Sufyan al-Iraqi. Qala hal arafta Allah Ta'ala, maka dia bertanya, apakah engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qultu na'am, maka ia menjawab, iya, saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kaifa araftahu, bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bi annahu yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa yusawwirul walada fir rahimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganti malam dengan siang, mengganti siang dengan malam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuk seorang anak bayi, jabang bayi di rahim seorang ibu. Qala ya Sufyan, ma arafta Allah haqqa ma'rifatih, wahai al-Imam Sufyan, engkau benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu kaifa ta'rifuhu, maka dia mengatakan, aku mengetahuinya, fa araftu anna li rabban yudabbiruni, aku mengetahui bahwasanya aku memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua kehidupan aku. Maka al-Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu beliau mengatakan,
Fabima salatuka ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa engkau memperbanyak tadi? Aku mendengar engkau tidak pernah henti-henti untuk mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala, maka ini anak muda menjawab, kuntu hajjan wa ma'i walidati. Aku pernah melakukan ibadah haji bersama ibuku. Wa sa'alatni an udkhilahal baita. Maka ibuku minta aku agar masukkannya ke dalam Baitullah. Fa waqa'at wa tawarrama batnuha waswadda wajhuha thumma matat. Maka ibuku jatuh, kemudian bengkak perutnya, kemudian wajahnya menjadi hitam, kemudian meninggal dunia berpulang ke rahmatullah. Fajalastu indaha wa ana hazinun. Aku duduk di samping ibu aku sedangkan aku dalam kondisi bersedih. Farafa'tu yadayya nahwas samai. Kemudian aku mengangkat kedua tanganku ke arah langit. Faqultu, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, hakadha taf'alu biman dakhala baitaka. Apakah demikian engkau melakukan hal ini terhadap hamba-Mu yang telah masuk ke dalam Baitullah, ke rumah engkau? Fa idzal ghamamatu qad irtafa'at min qibali Tihamah. Tiba-tiba ada awan yang naik datang dari gunung Tihamah. Wa idza rajulun alaihi thiyabun bidun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengenakan baju putih. Fadakhalal baita. Kemudian ia masuk dalam Baitullah. Wa amarra yadahu ala wajhiha fabyadda. Maka laki-laki ini yang tampan, dia menjalankan tangannya di atas wajah ibuku yang sudah menghitam tadi, kemudian wajahnya memutih kembali. Wa amara yadahu ala batniha fasakanal waram. Kemudian dia jalankan tangannya di atas perut ibuku yang sudah membengkak, maka kemudian hilanglah bengkaknya. Thumma madha liyakhruja. Kemudian dia berjalan untuk keluar. Fata'allaqtu bi thawbi. Aku pegang bajunya. Fakultu, aku bertanya, man antal ladzi farrajta anni. Siapa engkau wahai laki-laki yang tampan yang telah membebaskan ibu aku dan aku sehingga ibu aku kembali menjadi putih wajahnya dan hilang bengkaknya? Faqala, maka laki-laki yang tampan ini menjawab, ana nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya ja'a Syibli ila Abi Bakr bin Muhammad Mujahidin. Datang al-Imam Asy-Syibli kepada al-Imam Abu Bakar bin Mujahid. Al-Imam Syibli merupakan waliullah yang madzub. Faqama ilaihi, maka kemudian al-Imam Abu Bakar bin Mujahid beliau bangun, fa'anaqahu, beliau peluk al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an, wa qabbala baina ainaihi, maka beliau cium di antara dua mata al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an. Fakultu, maka aku bertanya, ya sayyidi, taf'alu hadha bi Syibli. Wahai tuanku, apakah engkau melakukan ini kepada al-Imam Asy-Syibli? Wa anta wa jami'u man min Baghdad, man bi Baghdad taquluna innahu la majnun. Engkau wahai al-Imam Abu Bakar bin Mujahid dan semua orang Baghdad mengatakan bahwasanya Imam Syibli adalah seorang yang gila karena beliau merupakan waliullah yang madzub. Qala, maka al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa'altu, aku cium di antara dua mata al-Imam Asy-Syibli kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala, sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium kening daripada al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Wa dzalika anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Hal itu aku lakukan dikarenakan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqbala Syibli, Imam Syibli menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri menyambut al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an. Faqabbala baina ainaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium
kening yang ada di antara dua mata Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, taf'alu bi Syibli hada, engkau melakukan hal ini kepada Asy-Syibli? Qala na'am, maka Nabi menjawab, iya, saya cium kening yang ada di antara dua mata Imam Syibli. Hada yaqra'u ba'da salati, inilah resepnya, inilah kiatnya. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kening Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an? Maka Rasulullah mengatakan, hada yaqra'u ba'da salatihi. Asy-Syibli setiap kali dia melakukan salat yang fardu, dia tak pernah lupa untuk membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau tak pernah lupa baca kalimat ini, membaca surah At-Taubah dengan kalimat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa yutbi'uha bis salati alayya sallallahu alaihi wasallam salatan. Kemudian setelahnya dia tutup dengan mengucapkan selawat kepada aku sebanyak 3 kali. Oleh karena itu aku cium kening daripada Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an, yang pada akhirnya diikuti oleh Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu an. Beliau pun mencium kening daripada Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa huqiya 'ani Syibli rahimahullah, dan hikayatkan dari Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah, ia mengatakan, mata rajulun min jirani, ada seorang pemuda telah meninggal dunia yang merupakan tetangga aku. Wa ra'aituhu fil manam, kemudian aku bermimpi melihat dia. Faqultu, maka aku bertanya kepada ini anak muda, ma fa'alallahu bika, apa ganjaran balasan yang Allah berikan untuk engkau? Ini seorang pemuda yang setiap hari gemar berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di penghujung akhir hayatnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang pemuda ini menjawab, ya Syibli, marrat bi ahwalun azimatun, aku telah melewati huru-hara kuburan yang luar biasa dahsyatnya. Wadhalika annahu urtija alayya inda su'ali, pada waktu malaikat munkar nakir bertanya kepada aku, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, yatalajlaj lisani, gagap lidah aku, tak mampu untuk menjawab semuanya itu, sehingga keduanya bersiap-siap menyiksa aku. Tiba-tiba, wahai Imam Syibli, hala baini wa bainahuma rajulun yamilu syakhsi tayyibatur raihati, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghalangi aku dan antara malaikat munkar nakir, laki-laki yang sangat tampan, yang sangat wangi bau tubuhnya, harum bau tubuhnya. Fadzakkarani hujjati, maka dia mengajarkan aku semuanya, Allahu Rabbi sampai selesai. Fadzakartuha, aku mengingat semuanya, aku mampu untuk menjawab semua daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Faqultu lahu, setelah itu aku bertanya kepada laki-laki yang sangat tampan, yang sangat wangi ini, man anta yarhamukallah, siapa engkau wahai laki-laki yang sangat tampan, yang sangat harum, yang sangat wangi? Qala, maka dia menjawab, ana syakhsun khuliqtu, aku adalah malaikat yang Allah ciptakan, bikathrati salatika ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab engkau sisa umur engkau yang Allah berikan, engkau memperbanyak mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa an Muhammad ibn al-Husaini as-Saffar, dari Al-Imam Muhammad bin Al-Husain as-Saffar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, lamma mata Abul Abbas Ahmad bin Mansur al-Hafidh, tatkala Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Mansur al-Hafidh beliau meninggal dunia,
jaa rajulun ila walidi, datang seorang laki-laki kepada orang tua aku. Faqala, maka dia berkata, ra'aitu ya'ni fil manam Abul Abbas Ahmad bin Mansurin, aku bermimpi semalam bertemu dengan Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Mansur, wa huwa waqifun fil mihrabi fi Jami' Shiraj, dia berdiri di mihrab di Masjid Jami' Shiraj, wa alaihi hullatun, dia mengenakan pakaian yang sangat indah, wa ala ra'sihi tajun mukallalun bil jauhari, di kepalanya ada sebuah mahkota yang bertahtakan dengan permata-permata yang sangat indah. Fakultu lahu, aku bertanya kepada Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Mansur Al-Hafidh, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan untuk engkau wahai Al-Imam Abul Abbas? Maka dia menjawab, ghafarali wa tawwajani wa adkhalani al-jannata, Allah ampuni semua dosa aku, Allah berikan aku mahkota ini, dan Allah masukkan aku dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu, aku bertanya, bimada, dengan apa engkau semua meraih hal-hal itu? Dapat ampunan dari Allah, mendapatkan mahkota dari Allah, sampai Allah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Mansur radhiyallahu anhu, beliau menjawab, bikathrati salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab aku memperbanyak mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa an Muhammad ibn Sa'din Abi Mutarrafin wa kana al-akhyaris salihin, dari Al-Imam Muhammad bin Sa'ad Abu Mutarraf, beliau merupakan termasuk orang-orang yang saleh. Qala, beliau mengatakan, kuntu ja'altu ala nafsi kulla lailatin inda naumi, setiap hari aku menjadikan wirid aku sebelum aku tidur, idza awaitu ila majji'i adadan ma'luman usalli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setiap hari sebelum tidur pasti aku memperbanyak jumlah yang tak terbatas mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa inni fi ba'dil layali qad akmaltul adada fa akhadatni aynaya wa kuntu sakinan fi ghurfatin. Satu malam aku setelah mengucapkan memperbanyak selawat Nabi Muhammad SAW sampai aku ngantuk, kemudian aku berada di sebuah ruangan, tidur di sebuah ruangan. Tiba-tiba faida ana, setelah aku tidur, faida ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dakhala alayya min babil ghurfah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan aku di ruangan tersebut. Fa adha'atil ghurfatu nuran, ruangan tersebut, kamar tersebut menjadi penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma nahadha nahwi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bangun menuju aku. Wa qala, kemudian sampai Nabi mengatakan, hati hadal famal ladzi kana yakthiru salata alayya li uqabbilahu, berikan kepada aku mulut yang sangat memperbanyak selawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li uqabbilahu, aku ingin menciumnya. Fakuntu astahi an yuqabbilani fi fiyya, kata Al-Imam Muhammad bin Sa'ad, aku malu kalau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium mulut aku. Fastadartu biwajhi, aku melengos. Faqabbala fi khaddi, yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium pipi aku. Fantabahtu fazi'an min naumi, aku terbangun dari tidur aku ngendusin. Fantabahat sahibati fi janbi, istri aku pun bangun dari tidurnya. Tiba-tiba faida bil baiti yafuhu miskan min raihatihi sallallahu alaihi wasallam, rumah aku itu penuh dengan wangi minyak kasturi seluruhnya. Sampai berapa hari? Fabaqiyat raihatul miski min qiblatihi sallallahu alaihi wasallam fi khaddi nahwa 8 ayamin tajidu zaujati kulla yaumin ar-raihata fi khaddi. Wangi dari hasil ciuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di pipi aku tidak hilang sampai 8 hari.
sampai istri aku mendapatkan setiap hari wangi tersebut sebab aku dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya berkata sahib ar-ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, beliau katakan idza ashkala alayya al-haditsu as-sahihun am dha'ifun, apabila aku kesusahan untuk menentukan hadis ini, apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih atau hadis yang dhaif, akhadtuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitah, aku langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Kenapa demikian? Dikarenakan salah satu amalan beliau adalah memperbanyak mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan di antara para ulama ada yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, langsung sadar, tidak dalam kondisi bermimpi. Siapa di antara beliau? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan di antara beliau adalah bahwasanya di antara para ulama menyebutkan annahum sami'u asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya mereka para ulama mendengar Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yaqulu, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqdah bid'an wa sab'ina marratan, aku setiap hari bertemu langsung sadar bukan mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 70 kali. Wa qultu lahu fi marratin minha, dan aku satu kali pernah bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ana min ahlil jannah, apakah saya termasuk daripada ahli syurga? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, engkau termasuk ahli syurga. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, pertama, beliau seringkali mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.